9 gelar juara dunia di seluruh kategori Grand Prix, 115 kemenangan dan 235 podium. Dalam sepak terjangnya yang panjang, Rossi telah melakoni balapan 432 kali. Untuk merayakan karir balap Valentino Rossi yang luar biasa selama ini, berikut 10 balapan terbaik yang dilakoni The Doctor. Yang pertama, MotoGP Belanda 2013. Mengakhiri 2 tahun petualangan kelam bersama Ducati, Rossi akhirnya kembali ke pelukan Yamaha pada 2013. Peruntungannya membaik di atas Yamaha YZR M1. Valentino Rossi memulai balapan dari posisi keempat, namun ia berhasil menjegal Dani Pedrosa dan Marc Marquez sehingga bisa jadi yang pertama melewati garis finish. Itu merupakan kemenangan pertama Rossi sejak MotoGP Malaysia 2010. GP Ceko 1996 125cc. Salah satu momen bersejarah dalam karir The Doctor terjadi di Republik Ceko 1996. Saat itu dia meraih kemenangan perdana setelah terjun ke Grand Prix. Di usia 17 tahun, pembalap Aprilia tersebut menang dalam kelas 125cc. Seolah-olah menunjukkan kepada para penonton Grand Prix yang hadir sekilas tentang apa yang akan terjadi di karir Rossi selama 25 tahun ke depan. Yang ketiga, MotoGP Belanda 2007. Di balapan ini adalah episode pertarungan kesekian kalinya antara Rossi dan Stoner. Rossi mengawali balapan dengan start di urutan ke-11, sementara Stoner di posisi kedua. Seperti kebiasaan, Stoner di awal balapan langsung melaju jauh di depan pembalap di belakangnya dengan jarak lebih dari 1 detik. Sementara Rossi perlahan mulai memperbaiki posisinya ke depan. Di 15 lap terakhir, akhirnya Rossi sudah di posisi kedua, berjarak 2 detik dari Stoner. Sempat berjuang untuk menyalip Stoner di 10 lap berikutnya. Akhirnya Rossi berhasil menyalip Stoner di 4 lap terakhir dan akhirnya bisa menang. MotoGP Inggris 2005. 16 tahun lalu para pembalap MotoGP dengan beraninya menerjang hujan lebat yang turun tanpa henti selama balapan. Alih-alih menciptakan keruwetan, hujan malah seolah menunjukkan kehandalan Rossi dalam menaklukkan balapan hujan ini. Pembalap Italia ini berhasil menjaga motornya melaju kencang tanpa tergelincir dan mengandaskan Alex Barros, Kenny Roberts Jr. dan Colin Edwards yang terus mengganggunya. Rossi pun akhirnya finish dengan selebrasi biolanya yang terkenal itu. MotoGP Jerman 2006. Valentino Rossi menunjukkan penampilan yang sangat berkelas di GP Jerman 2006 karena di momen itu Rossi yang start di urutan ke-11 berhasil meraih kemenangan. Seolah-olah tikungan 11 yang merupakan tikungan sangat cepat dan berbahaya itu daerah kekuasaannya. Rossi sendirian menyingkirkan 3 pembalap Honda tercepat kala itu seperti Nicky Hayden, Marco Melandri, dan Dani Pedrosa sebelum akhirnya Rossi melakukan manuver defensif yang hebat untuk menyegel kemenangan yang luar biasa ini. GP 500 Inggris 2000. Talenta luar biasa mengalir dalam darah Valentino Rossi muda. Rossi tak butuh waktu adaptasi panjang setelah naik kelas dari 250cc ke 500cc. Balapan di Donington Park menjadi tonggak bersejarah dalam karirnya, di mana ia akhirnya menapak podium tertinggi setelah sebelumnya di 7 balapan awal hanya bisa finish di urutan ketiga sebanyak 3 kali. Dari awal dipandang sebelah mata, di tahun debutnya di kelas Premier itu, Valentino Rossi menjadi lebih diperhitungkan untuk meraih gelar. Sukses tersebut memacunya lebih ganas meskipun Rossi hanya bisa mengakhiri tahun debutnya dengan mengamankan runner-up klasemen akhir. MotoGP Afrika Selatan 2004. Pada momen yang ditunggu-tunggu para fans MotoGP saat itu, di debut Rossi bersama Yamaha di Afrika Selatan, Rossi bertekad untuk membalas perkataan Honda yang menyebut juara dunia yang diperolehnya hanya karena kehebatan motor Honda, bukan pembalapnya. Rossi membuktikan bahwa perkataan itu salah dengan meruntuhkan dominasi 10 kemenangan berturut-turut Honda di tahun sebelumnya yang ia toreh. Di Welcome, rider yang baru pindah dari Honda tersebut merebut pole position dan menyempurnakannya dengan kemenangan setelah bertarung dengan musuh bebuyutannya Max Biaggi dengan motor Honda.
Rekor sebagai pembalap pertama yang memenangi balapan beruntun dengan pabrikan berbeda pun ditorehkan Rossi. Pemilik nomor 46 itu juga menguasai balapan pembuka selama 4 musim berturut-turut. MotoGP Australia 2003. Balapan MotoGP Australia ini langsung diawali oleh insiden crash yang dialami Troy Bayliss setelah mengalami kontak dengan Marco Melandri. Alhasil muncullah bendera kuning. Rossi yang tidak menyadari bendera kuning masih dikibarkan di lap itu dijatuhi penalti 10 detik karena melanggar aturan yellow flag dengan menyalip pembalap. Menyadari akan hal ini, Rossi menebusnya dengan meningkatkan race pace-nya secara signifikan untuk memperlebar jarak dari kejaran Loris Capirossi yang sampai-sampai membuat ban belakang motor Capirossi berasap karena berjuang keras memperpendek gap waktunya dengan Rossi. Pada akhirnya Rossi berhasil menang dengan keunggulan 15,2 detik di Phillip Island. MotoGP Catalunya 2009. Seri balap Catalunya 2009 merupakan salah satu rangkaian episode rivalitas internal Yamaha antara Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo yang tak bisa dielakkan. Dengan hubungan sengit antara dua pembalap top ini, sampai-sampai pedok Yamaha seolah terbagi dua, karena keduanya punya ambisi sama, yaitu mempersembahkan gelar juara. Di Montmeló, pertarungan mencapai titik klimaksnya. Pertarungan antara kedua pembalap Yamaha ini pun mencapai puncaknya di lap terakhir, di mana pembalap yang saat ini berusia 42 tahun tersebut melakukan manuver brilian yang mengejutkan semua orang di tikungan akhir, tak terkecuali Lorenzo sendiri. Rossi menyalip dalam jarak sangat dekat di sisi dalam dan berhasil, yang mana tikungan terakhir itu disebut Lorenzo hampir tidak mungkin pembalap bisa berhasil menyalip. MotoGP Amerika Serikat 2008. Sebuah pertunjukan hebat terjadi di Laguna Seca. Valentino Rossi terlibat dalam pertempuran sengit dengan Casey Stoner yang menunggangi Ducati. Kedua pembalap legendaris ini kemudian saling bertukar serangan dalam banyak kesempatan. Casey Stoner merupakan